Pada awalnya saya mengurung diri di rumah, tidak tahu mau ngapain karena mau keluar masih merasa tidak percaya diri. Disabilitas itu beban, apapun yang upaya yang dilakukan itu selalu diragukan. Itu yang membebani kami, bahkan ketika kami keluar rumah pun itu kan sudah dicemooh gitu kan. Sebenarnya keresahan itu sama kayak keresahan kami sekarang gitu. Beberapa hal yang sebenarnya itu penting, yang kami butuhkan tidak tersedia, bahkan itu termakan usia gitu sampai sekarang dan tidak terjawab. Bagaimana kita mengenali potensi diri secara personal dalam komunitas. Bagaimana itu kita lihat sebagai kebutuhan bersama dalam komunitas. Dari pertemuan-pertemuan kebutuhan-kebutuhan masing-masing individu. Gitu. Kita cari apa yang bisa dioptimalkan gitu. Nama saya Magdalena Oeda Tukan. Saya di Simpasio sebagai Ketua Pelaksana Harian. Simpasio Institute sendiri adalah lembaga arsip, kajian, dan pengembangan sosial budaya Flores Timur. Berdiri sejak tahun 2016 dan memang yang beraktivitas di sini adalah pada umumnya orang muda. Jadi Kampung Katong ini adalah sebuah inisiatif dari 3 komunitas dan 1 lembaga, yaitu RMI di Bogor. Dan 3 komunitas itu ada Simpasio Institute, Lakuat Kujawas, dan Video G. Kampung Katong tuh kalau dalam bahasa NTT itu kampung kita, kampung kami. Sebenarnya semangatnya adalah kerja bersama untuk kembali ke kampung dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dan juga tetap mempertahankan kebudayaan-kebudayaan atau tradisi. Halo, nama saya Adian Firman dari kolektif Video G dari Labuan Bajo. Kita terjemahkan kembali Kampung Katong di Video G dengan apa yang sudah kita kerjakan, namanya merekam kampung lama. Nah, merekam kampung lama ini sebenarnya juga kita melihat kampung-kampung di pesisir gitu. Kira-kira riwayat kampung yang ingin kita gali gitu. Sebenarnya kita tidak tahu apa yang ada sebenarnya. Jadi itu yang kita terjemahkan dan menjadi praktek pendokumentasian, pengarsipan dan apa gitu. Dan akhirnya bagi saya dan kawan-kawan sendiri akhirnya coba mengasuh Video G sebagai ruang buat berekspresi apa yang kita senangi gitu. Tapi dengan kehadiran Kampung Katong justru memperkuat yang kita kerja gitu. Jadi kita akhirnya sampai terhubung di Kampung Katong itu karena semangat kami untuk melakukan kerja-kerja pengarsipan. Kepedulian kami dari 3 komunitas ini, Video G di Labuan Bajo, Lakuat Kujawas di Molo, dan juga Simpasio yang sebenarnya benang merahnya adalah kerja-kerja pengarsipan. Kita juga bikin semacam riset-riset kecil gitu bareng teman-teman yang terbentuk atau tergabung dalam lingkar belajar program kami. Jadi yang melakukan riset itu bukan cuma pengurusnya, tapi teman-teman yang terlibat aktif di dalam lingkar belajar. Sekarang kita sambil jalan itu tentang sejarah kota Larantuka. Kemarin kita 1 minggu dan kita semua ke sana gitu. Jadi Lakuat Kujawas jadi yang pertama dan saya datang bersama teman saya di Video G. Pembelajaran bertukar pengetahuan itu saya juga belajar sama teman-teman di bagian itu ketika habis makan gitu, ngobrol gitu. Kita ceritakan apa yang kita makan tadi gitu. Itu diolah juga oleh teman kita, kolaborasi dengan Mama Fun. Ketika kalau kita makan nasi, itu kita akan dikatakan bahwa kita sejahtera. Tapi ketika kita makan pangan lokal, kita dikategorikan bahwa kita miskin. Padahal itu sebenarnya yang kita punya. Dan banyak sekali yang di lingkungan kita kan tidak perlu harus mengeluarkan uang, tidak perlu harus jauh-jauh. Nah, itu juga bahkan organik sekali. Bahkan masyarakat masih merasa minder dengan hal itu. Nah, itu yang kadang kita berpikir bahwa sebenarnya pemerintah lihat itu bahwa jangan banyak mengimpor. Karena kita banyak sekali. Kita bisa beradaptasi dengan apa yang kita punya. Tidak harus yang instan-instan kan. Beberapa disabilitas memang yang sudah kena penyakit, jadi mereka dikategorikan dalam pemilihan khusus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa, biasa dipanggil Arfa. Saya juga orang yang pernah mengalami kusta.
Pada tahun 2018 saya ditemukan sama teman-teman Permata. Saya diajak untuk berkegiatan. Awalnya saya tidak mau bergabung karena saya tidak tahu apa itu Permata. Alasan saya terus bergabung di Permata karena saya merasakan teman-teman yang sementara berobat, bagaimana diskriminasi di masyarakat. Di situ saya terus bergabung untuk memotivasi mereka agar bisa terus lanjut pengobatan, agar bisa percaya diri. Kalau si Paka tahu, kami didampingi untuk mendampingi ibu-ibu yang disabilitas dan buta huruf. Dan sekarang kami mendampingi teman-teman Pakarena untuk mendata lansia, untuk mengetahui masalah-masalah apa yang dia hadapi. Situ kita bantu untuk mengadvokasikan ke pengambil kebijakan. Aneh kabar aku ramai sosialisasi tentang kusta. Iya. Takut-takut nanti. Iya. Aneh tanda-tanda penyakit kusta. Iya. Bercap putih. Iya. Kita tidak kasih akna. Iya. Iya. Aren tak naik teh. Iya minjo ding kanan. Ding kanan di. Iya. Oh iya. Saya terus memotivasi mereka bahwa penyakit kusta itu bisa sembuh. Buktinya seperti saya. Awalnya saya juga tidak percaya, tapi saya terus berobat, akhirnya bisa sembuh. Kapan tuh kabar aja lagi? Baik-baik kan. Jadi agak masalah begini. Nakito kan. Apa zaman-zaman dari kamar-kamarnya? Bab tiga kasih. Naik tongkat tenaga mantangan rin. Nakito kan. Kalian tak di. Iya. Nama saya Sristianingsih di Kabupaten Boyolali. Saya sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Difabel Boyolali. Dan di Sehati saya sebagai staf yang bertugas untuk pengorganisasian masyarakat terutama disabilitas untuk peningkatan penghidupannya. Awalnya kita hanya sharing apa sih permasalahannya, saling tukar pendapat gitu. Akhirnya dari situ kami dari mulut ke mulut jadi banyak yang ngikut gitu. Jadi setiap pertemuan itu semakin bertambah dan karena kami mempunyai keterampilan yang berbeda-beda, jadi kami mengajari mereka. Misalnya kok yang difabelnya anaknya, maka orang tuanya yang kita ajari. Terus dari situ kita mencoba untuk yang tidak punya KIS, kita upayakan bagaimana mendapatkan KIS, dan untuk adik-adik yang bisa dioperasi atau diterapi itu kita dampingi sampai ke puskesmas, rumah sakit umum, dan sampai ke ortopedi itu kita dampingi. Dan terus untuk yang teman-teman disabilitas yang membutuhkan keterampilan, nah itu kita misalnya dia butuh apa dan di Boyolali ini tidak ada resortnya, kita bekerja sama dengan organisasi kabupaten lain. Ketika di sini banyak teman-teman disabilitas setiap hari di sini, berarti saya nggak berhasil. Tapi ketika di sini itu berganti-ganti orang dan nggak rame banget, berarti saya berhasil. Karena saya sudah bisa mengeluarkan mereka bisa berdaya dan mandiri gitu. Kan kalau di sini terus masih belajar terus berarti. Sebenarnya kita sendiri memahami
semua tempat yang kita lewati setiap hari gitu, cerita sejarahnya seperti apa, dan itu tidak boleh cuma kita saja yang tahu. Di Larantuka sendiri kalau mau dibilang situs-situs yang masih asli itu sudah sangat terbatas. Tapi karena berkat kekuatan arsip dan dokumentasi tadi, kami memperkuat juga narasi untuk menjelajahi jejak-jejak yang tertinggal. Dalam perjalanan di Kampung Katong, ternyata ada beberapa cerita sejarah yang terhubung. Misalnya kami belajar banyak tentang video atau media, penguatan media itu di teman-teman Video G. Dan kami juga belajar banyak tentang kelas menulis narasi yang sangat kuat dari teman-teman Lakuatku Jawas gitu. Bentuk-bentuk yang sederhana mungkin kita bisa sebut adalah bagaimana kita mengenali potensi diri secara personal dalam komunitas. Bagaimana itu kita lihat sebagai kebutuhan bersama dalam komunitas. Dari pertemuan-pertemuan kebutuhan-kebutuhan masing-masing individu. Gitu. Kita cari apa yang bisa dioptimalkan gitu. Kami mencoba menggali lebih dalam mengenai budaya lokal yang ada di Molo sendiri. Yang mana kami sadar bahwa pengetahuan mengenai budaya itu semakin berjarak antara generasi sekarang dan generasi yang dahulu itu sudah semakin berjarak. Nah, dengan bentuk adanya Sekolah Molok itu untuk menghubungkan kembali atau mempererat kembali generasi sekarang dan generasi yang dahulu itu. Bagaimana diskriminasi di masyarakat. Di situ saya terus bergabung untuk memotivasi mereka agar bisa terus lanjut pengobatan, agar bisa percaya diri. Kendala pada saat di lapangan banyak. Pada saat pendataan anak muda baru atau Pakarena ini, banyak yang tidak ingin bergabung karena ada yang masih malu. Di situ kami terus bimbing mereka agar bisa terus mau bergabung. Dulu kan banyak orang berpikir, kamu disabilitas, buat apa sih kamu sekolah kayak gitu? Nggak akan ada gunanya kayak gitu kan. Buat apa kamu belajar? Kamu nggak akan bisa gitu kan. Terus jangankan untuk belajar, keluar rumah pun ada sebagian besar keluarga yang tidak mengizinkan. Karena dibilang itu aib gitu kan, buat malu. Nah seperti itu sehingga dulu itu tingkat ekonomi teman-teman itu masih minim banget gitu. Kecuali memang yang mereka kuat untuk perang dengan keadaan dan lingkungan gitu. Gimana rasanya Pia? Ya rasanya bangga banget Mbak Sri. Dikit-dikit bisa bantu orang tua. Lah sadurunge kowe melu pelatihan ki, sadurunge iso njahit, duwe penghasilan dhewe iki rasane piye? Beda ora karo sing saiki? Yo beda banget, rasanya sekarang bangga banget. Untuk yang berwirausaha kayak UMKM seperti Mbak Mary kemarin, nah saya harus berpikir bagaimana anak ini bisa membuka usaha di rumah, bagaimana ini peralatannya gitu. Akhirnya saya berkomunikasi dengan Dinsos gitu. Pak, ada nggak gitu program yang bisa memberikan peralatan, karena saya punya anak dengan keterampilan seperti ini, dia tidak punya peralatan di rumah yang memadai. Ternyata alhamdulillah Dinsos sangat respon itu gitu. Oke, kalau memang itu punya keterampilan dan skill yang memang bisa dikembangkan untuk menopang pengeluaran hidupnya dan kehidupannya gitu. Saya berharap tidak ada teman-teman disabilitas yang mengalami yang saya rasakan dulu. Jadi disabilitas itu tidak enak, jadi disabilitas itu sakit, di mana kita selalu diragukan, selalu dibully, tidak hanya oleh masyarakat atau lingkungan, tapi juga keluarga sendiri pun membedakan kita. Saya berharap organisasi ini tetap harus berjalan, dan saya berharap di sini teman-teman bisa merubah mindset-nya gitu, bahwa kita disabilitas, kita tidak butuh dikasihani, tapi kita butuh diberi kesempatan yang sama. Semoga masyarakat tidak menstigma kami lagi, karena kami seperti masyarakat pada umumnya.
tidak perlu dibeda-bedakan begitu. Bahkan kami punya harapan yang besar dan optimis terhadap ini, dalam arti selesai dalam program ini pun kami tetap berlanjut untuk tetap bertukar pengetahuan dan juga kemampuan-kemampuan yang ada di setiap komunitas. Menyadari sumber daya alam, menyadari sumber daya manusia dalam konteks komunitas ini, saya pikir juga menjadi tidak cukup toh. Kita butuh pengetahuan lain untuk mengelola itu. Gitu. Makanya kolaborasi toh, saling meyakinkan lintas komunitas, saling memperteguh gitu. Semoga umurnya panjang.